Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Mbak Suwanyi berkata dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, fakta bahwa leluhurku mendapat masalah bukanlah rahasia. Tidak hanya di alam Dewa Hongmeng, tetapi juga di alam Dewa Xingtian dan Si Yuan. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Tan Yun menekan amarah di hatinya, malu dan tersenyum. Ya, aku yang bodoh. Saat berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan dari tas yang tergantung di pinggangnya, rumput ilahi hijau setinggi 1 kaki dan 9 daun terbang keluar. Segera setelah itu, rumput ilahi setinggi 1 kaki 3 inci, tanpa daun, dengan hanya 1 bunga merah terbang keluar. Pada akhirnya, rumput surgawi berdaun 6 setinggi 2 kaki 2 inci, juga terbang keluar. Apa ini? Bai Suwanyi cukup penasaran. Tan Yun menjelaskan, yang pertama disebut rumput pemulihan jiwa. Jika jiwa rusak, tidak peduli seberapa seriusnya, kamu hanya perlu mengunyahnya secara langsung, maka jiwamu akan pulih dalam 1 jam. Yang kedua disebut bunga haus darah. Setelah mengambil 1, darah dalam tubuh akan mendidih, yang secara instan dapat meningkatkan kekuatan sebesar 10%. Yang ketiga disebut rumput dewa cerah, yang memiliki efek signifikan pada orang yang sekarat. Itu bisa membuat orang hidup selama 7 hingga 49 jam. 3 jenis ramuan ilahi ini, kamu dapat menyimpannya. Mendengar ini, mata Bai Suwanyi melebar. Kamu benar-benar memberiku rumput yang menantang surga dan begitu berharga ini. Ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Anggap itu sebagai hadiah dari kakekmu ini, bukan kakak seniormu ini. Bai Suwanyi bertanya, apa yang kamu katakan barusan? Tan Yun menyangkalnya dan hampir saja meleset dari mulutnya. Bai Suwanyi menyingkirkan ketiga ramuan itu ke langit dan berkata sambil tersenyum, terima kasih kakak seniorku. Baiklah, ayo pergi, aku akan membawamu. Tan Yun tersenyum dan membawa Bai Suwanyi keluar pagoda dan muncul di kompleks mansion. Pada saat ini, hanya ada Raja Dewa Bai Cheng di kompleks. Tan Yun bertanya, di mana Raja Dewa tertinggi? Dia di luar istana Raja Dewaku. Bai Cheng berkata dengan sungguh-sungguh. Yuner, kali ini Raja Dewa tertinggi tidak baik. Tapi jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, dia tidak berani melakukan apapun padamu. Tan Yun mengangguk dan bertanya, Tuan Raja Dewa, apakah Raja Dewa tertinggi membawa semua yang aku inginkan? Ya, dia membawanya, kata Raja Dewa Bai Cheng. Bagus sekali, dengan sumber daya kultivasi ini, aku dapat dengan cepat meningkatkan ranahku. Tan Yun menekan kegembiraannya. Dia dan Bai Suwanyi meninggalkan alam dewa elit bersama Raja Dewa Bai Cheng. Di atas gunung, ada Raja Dewa tertinggi berkeliaran dengan cemas. Ayah, Bai Suwanyi memanggil. Putri ayah yang berharga. Ketika Raja Dewa tertinggi melihat Bai Suwanyi, air mata memenuhi matanya yang keruh. Meskipun Bai Suwanyi bukan putri kandungnya, dia masih menganggapnya sebagai anak kandungnya. Pada saat ini, sosok Tan Yun melintas dan berdiri di depan Bai Suwanyi. Dia menatap Raja Dewa tertinggi dan berkata, apakah kamu membawa sesuatu yang aku inginkan? Raja Dewa tertinggi memandang Tan Yun dengan penuh niat membunuh yang mengerikan dan berteriak. Ya, Raja Dewa tertinggi melambaikan tangan kanannya dan sebuah botol batu giok dan cincin dewa terbang keluar lalu melayang di depan Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa memang ada 10.000 cairan semi suci di dalam botol giok dan ada 30.000 buah suci dengan tubuh sebening kristal di cincin dewa. Tan Yun tersenyum dan berkata, terima kasih Tuan Raja Dewa telah melakukan perjalanan khusus. Ngomong-ngomong, 10.000 tetes cairan semi suci dan 30.000 buah suci bukanlah jumlah yang sedikit. Jika aku tidak salah, bawahanmu pasti telah bekerja keras untuk menemukannya selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Raja Dewa tertinggi sangat marah. Jing Yun, kamu tidak menunggu kata-kata Raja Dewa tertinggi selesai. Senyum di wajah Tan Yun tiba-tiba mengeras dan dia berkata dengan tegas,
Kamu mengirim seseorang untuk menghabisiku. Apakah kamu ingin aku bilang pada guruku? Dengan omelan, Raja Dewa Tertinggi segera tutup mulut, wajahnya seburuk itu. Tanyun mencibir. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan demi Suanyi sebagai adik juniorku, apakah kamu pikir dapat menghentikan mulutku dengan sumber daya kultivasi ini? Jadi berhenti memukulku di masa depan. Baiklah, kamu tidak diterima di sini. Cepatlah pergi. Begitu kata-kata itu terdengar, wajah Raja Dewa Tertinggi memerah dan tubuh lamanya bergetar karena marah. Kakak senior, jangan katakan lagi. Bai Suanyi berkata, aku tahu ayahku yang salah, jadi tenanglah. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, cepat pergi. Mendengar ini, Bai Suanyi berjalan di belakang Tanyun dan mendatangi Raja Dewa Tertinggi. Ayah Ayub kembali. Raja Dewa Tertinggi tersipu menarik Bai Suanyi dan terbang menuju gerbang kota King Tian. Setelah terbang keluar dari kota militer King Tian, kemarahan di hati Raja Dewa Tertinggi tidak bisa lagi ditahan. Dia mengangkat kepalanya dan memuntahkan seteguk darah, lalu meraung di dalam hatinya. Aku sangat marah. Raja Dewa ini telah berada di alam Dewa Hongming selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang berani memperlakukanku seperti ini. Jingyun, kamu bocah sialan. Tunggu Raja Dewa ini. Aku akan menghabisimu dan orang-orang di sekitarmu cepat atau lambat. Bai Suanyi berdiri di langit, buru-buru menepuk punggung Raja Dewa Tertinggi, dan berkata dengan cemas, ayah, tenanglah, janganlah marah-marah. Raja Dewa Tertinggi menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Bai Suanyi, dan berkata dengan lembut, ayah baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Selama ayah melihat bahwa kamu baik-baik saja, ayah sudah puas. Oh ya sayang, apakah Jingyun pernah menggertakmu? Mendengar ini, Bai Suanyi menggelengkan kepalanya. Ayah, dia tidak menggertakku. Dan selain itu, dia sebenarnya tidaklah buruk. Bisakah kamu berhenti mempermalukannya di masa depan? Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak. Ayah bisa menjanjikanmu hal-hal lain, tetapi tidak bisa yang satu itu. Ketika dia berada di jurang para dewa yang ganas, jika dia sekuat saudara perempuanmu, apakah menurutmu saudara perempuanmu masih bisa hidup sampai hari ini? Bai Suanyi tahu bahwa ayahnya marah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil keputusan dan perlahan-lahan membujuk ayahnya di masa depan. Pada saat yang sama, di kota militer King Tian, Tanyun membungkuk sedikit kepada Raja Dewa Baicheng dan berkata, Komandan besar, apakah ada serangan iblis luar dalam beberapa tahun terakhir? Tidak ada, Raja Dewa Baicheng berkata. Hanya dalam perang sebelumnya, vitalitas iblis rusak parah, dan akan ada masa damai di masa depan. Pada waktu yang tepat, pasukan keluarga baik kita dan 79 Raja Dewa lainnya juga dapat merekrut pasukan baru. Yuner, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mulai sekarang, fokus saja berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Jika sesuatu terjadi, lelaki tua ini akan memberitahumu. Tanyun melipat tinjunya dan berkata, itu sangat bagus. Junior akan kembali ke alam dewa elit dulu. Setelah itu, Tanyun kembali ke Jing Mansion, lalu memasuki lantai pertama dari pagoda bintang 12, mengumpulkan semua orang dan binatang buas, mendistribusikan cairan semi suci dan buah suci. Dia duduk bersila di lantai 30 dan mulai bersiap untuk retret jangka panjang. Setelah Tanyun mengeluarkan cairan semi suci, dia memurnikannya dan mulai dengan panik melahap energi. 11 juta tahun waktu di pagoda. Tanyun merasakan penghalang semi suci tingkat 5 dan mulai melahap energi langit dan bumi dengan seluruh kekuatannya. Ketika cairan kekuatan ilahi memenuhi seluruh kolam spiritual, itu mulai perlahan menggeliat, mengembun menjadi embrio semi suci. Tidak sampai 1 juta tahun kemudian, embrio semi suci tingkat 5 berhasil dipadatkan. Ketika embrio semi suci Hongmeng kelima berhasil dipadatkan, Tanyun merasakan kekuatan di tubuhnya meroket dengan liar, 30% lebih kuat dari sebelumnya. Selama 14 juta tahun berikutnya,
Tanyun tetap tidak bergerak dan duduk di pagoda dengan lutut disilangkan sekuat batu. Setelah itu, butuh 17 juta tahun lagi untuk dipromosikan ke semi suci tingkat ke-7. Butuh 20 juta tahun untuk dipromosikan ke semi suci tingkat 8. Pada akhirnya, butuh 24 juta tahun melangkah ke semi suci tingkat 9. Butuh 8 juta tahun untuk mengolah tubuh tirani ilusi ke tingkat selanjutnya. Setelah itu, Tanyun masih memejamkan matanya dan mulai berlatih menyentuh penghalang ranah suci. Waktu berlalu dan setelah 30 juta tahun lagi, tiba-tiba langit di atas Jing Mansion melonjak dan awan gelap yang luas dan tak terbatas menyelimuti seluruh hutan kuno. Betul sekali, pada saat ini Tanyun yang berada di pagoda akhirnya menyentuh penghalang ranah suci. Tanyun yang sedang duduk di lantai tiba-tiba membuka matanya dan mata bintangnya menunjukkan kegembiraan. Dia tertawa terbahak-bahak. Kesengsaraan surgawi ranah suci akhirnya akan segera datang. Tanyun bangkit perlahan, menggerakkan tubuhnya yang kaku sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku telah menghabiskan 125 juta tahun di pagoda. Tanyun melepaskan kesadarannya dan menembus ke lantai 29. Ketika dia menemukan bahwa Ouyang Qianqian masih semi suci tingkat ke-7, dia berkata, "Qianqian, aku akan menghadapi malapetaka sekarang juga. Kalau begitu, kembalilah dan terus berlatih. Setelah kamu dipromosikan ke ranah suci, kita akan pergi ke alam abadi Hongmeng ke-9. Ouyang Qianqian tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Tanyun tersenyum dan menghilang dari udara tipis dari pagoda, dan pada saat berikutnya muncul di luar pagoda. Tanyun yang mengenakan jubah ungu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Ketika dia terbang ke pintu keluar dari alam dewa elit, dia mengeluarkan token dan membuka gerbang. Dia melepaskan kesadarannya yang menyelimuti kota Qingtian yang luas. Untuk sementara waktu, kota Qingtian jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Pada saat ini, di Mansion Raja Dewa Baicheng merasakan penglihatan langit dan bumi. Dia terbang keluar dari mansion. Dia menemukan bahwa Tanyun berdiri di puncak gunung. "Yuner, apakah kamu akan menghadapi malapetaka?" Raja Dewa Baicheng melebarkan matanya. Matanya yang keruh menunjukkan ekspresi terkejut. "Ya, Komandan," Tanyun tersenyum sedikit. Raja Dewa Baicheng berseru, "Baru lebih dari 1100 tahun, kamu tidak hanya dipromosikan dari ranah semi suci tingkat ke-4 menjadi tingkat ke-9, tetapi juga menyentuh penghalang ranah suci. Kamu itu benar-benar monster." Tanyun membungkuk dan berkata, "Junior akan meninggalkan kota Qingtian untuk sementara dan kembali setelah bencana selesai." Raja Dewa Baicheng tersenyum dan berkata, "Biarkan aku melindungimu saat melewati malapetaka." "Tidak." Setelah Tanyun segera menolak, dia tersenyum. "Dengan kekuatan generasi muda saat ini, bahkan ranah Raja Suci tingkat 1, aku bisa menghadapinya. Terlebih lagi, kesengsaraan junior ini akan berlangsung selama sebulan. Kamu sangat sibuk dengan urusanmu. Bagaimana kamu bisa meninggalkan kota militer Qingtian selama sebulan penuh? Jangan khawatir, junior akan baik-baik saja." Tanyun secara alami tidak akan membiarkan Raja Dewa Baicheng mengikutinya. Jika tidak, dia akan melihat identitasnya setelah melihat malapetaka surgawi. "Baiklah, kalau begitu kamu lebih memperhatikan keselamatan." Raja Dewa Baicheng berkata dengan ramah, "Kamu bisa melakukan banyak hal, aku bisa yakin. Junior pergi dulu." Setelah Tanyun mengepalkan tijunya, dia berubah menjadi sinar ungu dan terbang keluar dari kota Qingtian. Saat Tanyun terbang, awan gelap paling tebal di atas kota Qingtian menuju ke arah Tanyun. Pada saat ini di kota Qingtian, ada total 9 miliar pasukan keluarga Bai menatap langit dengan ngeri, berpikir bahwa beberapa binatang pemakan surga akan datang. Suara Raja Dewa Baicheng terdengar di benak semua prajurit. "Jangan panik. Itu murid Tuan Tianjun yang bernama Jingyun. Dia telah menyentuh penghalang ranah suci dan akan melewati bencana." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh pasukan mendidih. Khususnya para prajurit baru, mereka sangat senang. Setelah mereka bergabung dengan pasukan keluarga Bai, yang paling mereka dengar adalah tentang perbuatan Tanyun.
Mereka tahu bahwa Tanyun baru bergabung dengan pasukan keluarga Bai selama lebih dari 1.500 tahun. Selama periode ini, dengan kekuatan seorang prajurit bintang 1, dia adalah seorang monster dan tak terkalahkan dalam pertempuran dewa perang dan menjadi dewa perang dengan 9 gelar sekaligus. Kemudian, atas nama keluarga Bai, ia mengikuti komandan besar dan pergi ke istana Hongmeng untuk berpartisipasi dalam upacara ulang tahun putra dan putri Tianjun. Dalam upacara ulang tahun, dia mengalahkan dewa perang yang dibawa oleh raja dewa lainnya dan mengalahkan putra dan putri Tianjun. Bagi para prajurit, Tanyun bukan hanya idola yang dipuja, tetapi juga keajaiban yang tak tertandingi. Ini adalah legenda milik alam dewa Hongmeng. Betul sekali, ini adalah legenda nyata. Ketika Tanyun mendarat di gerbang kota King Tian, penjaga gerbang kota kebetulan adalah Guanyong, jenderal muda Rana Semi Suci tingkat 9. Guanyong buru-buru membungkuk dan berkata, "Selamat kepada Tuan Muda Jing yang akan memasuki Rana Suci." Guanyong sangat berterima kasih kepada Tanyun. Tanyun menyelamatkan hidupnya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Tanyun tersenyum ringan. Buka gerbang kota. Baiklah, tunggu sebentar. Setelah Guanyong membuka gerbang kota, Tanyun terbang keluar dari kota King Tian, melepaskan kesadarannya secara ekstrim, dan menemukan bahwa tidak ada iblis di depannya, lalu melesat ke arah kejauhan. 3 hari kemudian, Tanyun berlama-lama di langit di atas gurun yang dipenuhi tulang belulang dan mulai bersiap menghadapi malapetaka. Pada saat ini, langit di atas kepala Tanyun, kekosongan dalam radius 300 juta mil, ditelan oleh awan gelap. Satu demi satu kesengsaraan guntur yang mempesona seperti naga raksasa melaju di awan gelap dengan momentum yang menakutkan, seperti auman binatang buas yang memakankan telinga. Oke guys, ceritanya sampai sini aja ya. Langsung kan bener apa kata Mimin di episode sebelumnya, pasti ngegas ranah ya, naikin ranah langsung ke ranah suci ya. Ya mungkin episode selanjutnya bakal melewati malapetaka surgawi dan kelar masuk ke ranah suci ya. Oke, Mimin ingetin lagi, jangan lupa like-nya ya teman-teman, like-nya yang banyak ya. Sama kalian bisa sawer ya Mimin juga lewat di link yang ada di kolom komentar atau di deskripsi ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.